Pak Camat membeli tomat, yang membeli harus hormat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta kerabatnya, sahabatnya, dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang Ibu cintai, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Nah, kira-kira apa saja sih? Anak-anak tahu tidak nih apa saja sih yang bisa mengurangi pahala puasa atau menghilangkan pahala puasa ya? Oke, anak-anak, kita simak ya dalam pembahasan kali ini. Oke, anak-anak yang Ibu cintai, umat Islam tahun ini kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Dan perlu diingat, puasa Ramadan tidak hanya menahan rasa lapar, menahan rasa dahaga, dan hingga perkara lain yang bisa juga membatalkan ibadah wajib ini. Puasa Ramadan harus diiringi dengan usaha menahan diri dari segala keburukan dan diikuti upaya mengumpulkan sebanyak mungkin kebaikan demi mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda nih anak-anak, bahwa betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan balasan kecuali rasa lapar dan rasa haus ya. Hadis riwayat At-Tabrani. Artinya di sini kita sudah capek-capek nih berpuasa, menahan rasa haus, rasa lapar dari pagi sampai menjelang petang ya. Kemudian yang kita dapatkan hanya rasa lapar dan rasa haus saja, tetapi pahalanya tidak mendapatkan. Kenapa tuh? Karena ada penyebabnya, yaitu dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah juga pernah bersabda, yaitu ada 5 perbuatan nih yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yaitu yang pertama, 1. Berbohong, menggunjing atau ngomongin kejelekan orang lain di hadapan orang lain. Kemudian mengadu domba ya, dan bersumpah palsu serta memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Dailami. Anak-anak di rumah yang Ibu cintai, nah kita bahas ya satu persatu apa saja sih yang dapat menghilangkan pahala puasa. Oke, yang pertama yang tadi sudah Ibu katakan yaitu berbohong. Berbohong adalah suatu di mana kita mengungkapkan atau mengatakan yang tidak sesuai dengan kejadiannya ya. Artinya apa? Berbicara yang tidak benar ya. Jelas saja berbohong ini termasuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela sehingga Allah tidak menyukainya. Nah, anak-anak di rumah harus menahan diri ya untuk tidak berbohong kepada orang lain, kepada orang tua ya, ataupun kepada siapapun ya. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah juga pernah bersabda nih ya, siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta tetapi justru mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan saat berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, selama kita menjalankan ibadah puasa, kita harus menahan diri dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Perkataan kita harus benar, harus jujur ya, sehingga Rasulullah dan Allah itu mencintai kita ya anak-anak ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa tadi anak-anak? Yaitu menggunjing. Menggunjing ini adalah bergibah atau membicarakan kekurangan dan kejelekan orang lain. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa bergibah ini adalah kau ceritakan hal tentang saudaramu yang jika ia mendengar maka ia tidak rela. Nah, artinya bahwa bergibah ini menjadi perilaku yang dapat mengundang fitnah pada orang lain ya. Orang yang sedang puasa seharusnya menghindari tindakan bergibah ya. Coba anak-anak di rumah mau tidak digibahin oleh orang lain, misalkan si A
orangnya begini-gini loh. Kemudian si B ini mendengar, dan si B ini lalu mengatakan lagi kepada orang lain. Nah itu kan menjadi suatu hal yang tidak baik ya. Bergibah juga kan belum tentu itu benar ya. Artinya kita tidak boleh nih berkata dusta ya, berkata menjelek-jelekan keburukan dan kekurangan orang lain, karena setiap manusia ini harus selalu dilindungi, tidak boleh diberikan kekurangannya, diumbar-umbar aibnya, itu tidak boleh anak-anak ya. Oke, selain bergibah anak-anak yang ibu cintai, yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah mengadu domba. Nah, mengadu domba ini perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Apa sih adu domba? Adu domba adalah suatu pertikaian ya, yang bisa menimbulkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain itu menjadi tidak rukun, alias bertengkar, berantem. Misalnya gini nih ya, misalkan di sekolah anak-anak, bu, saya dibilang seperti ini sama si A, kemudian si A juga diadu domba lagi nih, bu, saya dibilangin sama si B nih, saya tuh seperti ini. Nah itu kan tidak boleh tuh saling mengadu domba. Sebenarnya kan si A itu tidak ngapa-ngapain gitu kan. Nah ini yang mengadu domba ini nih sebenarnya tidak baik gitu kan, harus benar-benar dicermati, tidak boleh melakukan suatu perkataan yang seperti itu ya. Dan itulah kenapa umat Islam dianjurkan untuk memilih diam daripada mengucapkan perkataan yang bisa berdampak buruk kepada orang lain. Kan ada peribahasanya, diam itu emas ya. Artinya adalah maksudnya diam ini, diam untuk kebaikan. Bukan berarti ketika kalian di kelas, ketika ibu guru siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, lalu kalian semua diam. Nah itu bukan begitu maksudnya ya. Diam di sini adalah diam untuk kebaikan, diam dalam berbicara yang baik ya, tidak saling menggunjing, tidak saling mengadu domba satu sama lain ya. Nah itu dia. Dan Rasulullah juga pernah bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbicara yang baik atau diam ya. Nah hadis riwayat Ibnu Majah. Nah kira-kira yang keempat ini apa sih yang dapat menghilangkan pahala puasa anak-anak? Oke, yang keempat adalah memandang dengan penuh syahwat. Nah, apa sih memandang dengan penuh syahwat? Oke, terutama nih kepada lawan jenis secara langsung maupun melalui foto, video, atau bentuk lainnya. Nah, ibu contohkan ya. Oke, misalkan nih anak-anak nih, bu, si A ini suka sama si B. Kemudian si A ini melihat terus wajahnya si B dengan penuh istilahnya penuh terkesima, terpesona gitu ya, melihat kecantikannya si B. Nah ini tidak boleh ya. Artinya itu si A itu melihat si B dengan penuh syahwat ya, dengan penuh rasa hawa nafsu. Dan itu dia, mata juga kita harus jaga anak-anak, tidak boleh melihat sembarangan ya, tidak boleh memandang sesuatu dengan penuh syahwat ya. Oke, anak-anakku yang ibu cintai, yang kelima nih, yang terakhir, apa kira-kira? Yaitu bersumpah palsu ya. Bersumpah palsu ini apa sih? Melakukan sumpah palsu jelas dilarang ya dalam Islam, apalagi membawa nama agama. Allah juga pernah berfirman mengenai larangan melakukan sumpah palsu bagi kaum muslim dalam surat Al-Imran, yang artinya di sini dijelaskan yaitu sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian dari akhirat, dan Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imran ayat 3. Nah anak-anak, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sumpah palsu? Baik anak-anak,
Ibu akan contohkan ya tentang sumpah palsu. Misalkan dalam keadaan masih lingkungan belajar, masih melakukan proses pembelajaran, anak-anak sedang belajar nih. Kemudian ada si Angga, misalkan ya ibu contohkan, Angga ini mau izin ke toilet. Bu, saya izin ke toilet. Oke. Kemudian setelah beberapa menit, si Benny pun izin juga ke toilet. Benny setelah dari toilet tidak sengaja melihat Angga sedang makan di kantin. Nah, setelah itu Benny tidak langsung menegur kepada Angga, melainkan langsung masuk ke kelas dan langsung ngasih tahu ke ibu guru, Bu, kalau Angga tadi habis dari kantin Bu, dia sedang asik makan mie, gitu ya. Nah, ya sudah duduk si Benny. Kemudian setelah beberapa menit Angga pun masuk kembali ke kelas. Nah, sebelum Angga duduk, ibu guru menanyakan, Angga habis dari mana? Kok lama sekali? Habis dari toilet Bu, tadi ngantri, banyak sekali siswanya, bla 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 dan sebagainya, gitu kan ya, dengan alasan seperti itu. Yakin tidak makan di kantin? Oh enggak Bu, demi Allah Bu, saya tidak makan di kantin, tadi saya habis dari toilet. Di situ si Angga membawa nama Allah, membawa nama agama, padahal yang diucapkannya itu tidak sesuai dengan apa yang tadi dia kerjakan. Nah, kira-kira anak-anak di rumah nih, perbuatan Angga ini termasuk perbuatan yang baik tidak? Jelas tidak, karena dia melakukan perbuatan sumpah palsu, yaitu bertindak sesuai dengan tidak dengan kenyataannya, tetapi membawa nama agama. Nah, inilah anak-anak yang dinamakan sumpah palsu. Nah, jadi kita tidak boleh nih sembarangan berargumen atau berbicara kepada siapapun, kemudian kita untuk lebih meyakinkan ya kepada bu guru ataupun kepada teman kita, demi Allah Bu, saya tidak makan di kantin. Padahal kan realitanya, kenyataannya bahwa si Angga ini makan di kantin. Nah, ini perbuatan yang tidak baik, Allah tidak menyukainya anak-anak. Dan tadi juga sudah jelaskan kan dalam riwayatnya dalam Al-Imran bahwa Allah ini tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat ya. Na'udzubillah min dzalik. Oke, anak-anak yang ibu cintai, demikianlah kultum dari ibu. Semoga ibadah puasa Ramadan tahun ini kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah, dan kita dijauhi dari segala perkara yang dapat mengurangi pahala puasa. Ya anak-anak ya, kita harus jaga berkata jujur, tidak boleh berbohong, menjaga mata, kemudian tidak boleh bergibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Nah, di samping itu, semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ridho dengan amalan yang kita perbuat. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin itu saja kultum dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.